Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhu' Bidirayah. InsyaAllah hari ini akan membahas surat Al-Imran ayat 196. Judul teks ayat 196 surah Al-Imran, mewaspadai konspirasi global. Mewaspadai usaha-usaha jahat orang-orang kafir harbi. Itu diambil dari kalimat taqallubul ladzina kafaru, usaha-usaha atau pergerakan mereka yang ada di belahan dunia. Kita harus mewaspadai konspirasi orang-orang jahat, konspirasi orang-orang kafir harbi, yang dimana mereka melakukan banyak kegiatan di belahan dunia ini. Ini judul teksnya. Kita ngambil dari konteks ayat ini, tentu dikaitkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, terutama surat At-Tariq, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang kafir itu jahat, sangat biadab. Ini Al-Qur'an harbi. Karena rencana jahat dan biadab mereka, fa'akidu kaida. Allah berfirman, aku juga akan membalas tipu daya dan kejahatan mereka. Kalau pamhilhum ruwaida, wahai Muhammad, tunggu saja oleh kamu sebentar lah. Jangan kemudian kamu membalas kepada kejahatan orang-orang kafir. Nanti juga akan ditampakkan balasannya. Ini sebenarnya ayat hakikat, Pak. Sebab di ayat syariat itu kan, kalau kita mendapat keburukan, kejelekan, itu dari diri kita. Itu ayat syariat. Artinya baik buruk memang dari Allah. Kalau orang kafir jahat, yang beradab, sudah Allah siapkan jawabannya, itu hakikat Allah. Tapi tetap kita harus ada usaha. Minimal usaha kita mewaspadai. Apa yang dimaksud judul konteks? Ya, konteks itu begini. Mereka sudah mendeklarasikan bahwa ada perang asimetris. Perang asimetris itu perang yang tidak melalui militer, tapi melalui satu sistem di mana mereka punya milah, punya satu aturan, yang aturan itu dibuat begitu rapi. Untuk apa aturan mereka dibuat rapi? Karena kan tidak ofensif, tidak terang-terangan, tidak terbuka, tapi defensif perangnya. Kalau kita istilahnya kan ghazwul fikr, perang intelektual. Itu jadi melihat konteks dari keberadaan mereka tadi, bahwa amhilhum ruwaida itu hakikatnya Allah nanti akan membalas, tapi kita harus ada syariat. Yang kedua, dikaitkan dengan suatu usaha jahat mereka, pengalaman COVID-19. Itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 26, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ma'udhah fama boghaha. Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau lebih rendah atau lebih kecil. Itu ada disebut virus atau bakteri. Apa itu virus dan bakteri? Virus bakteri adalah penyakit yang ditakutkan. Apalagi bakteri yang menyerang otak, itu hanya TB. Tapi kalau sudah menyerang kepada tulang, kepada seluruh persendian dan organ tubuh kita, maka disebut TBC. TBC itu sebetulnya satu penyakit yang ditakutkan. Penyakit kronis yang sulit obatnya. Makanya diantisipasi. Dulu ada imunisasi atau vaksin. Kita bicara tentang ayat ini, konteksnya apa? Konteksnya yaitu kita sekarang dihadapkan dengan vaksin TBC Bill Gates. Usaha-usaha dan produk yang dibuat oleh Bill Gates tentang vaksin. Bill Gates itu siapa? Perang modern saat ini tidak harus dengan perang ofensif, tapi defensif. Ada suatu contoh, misalnya beberapa pesawat tidak bisa terbang karena ternyata ada jutaan nyamuk. Kenapa dulu dari 19 sampai 2001, 3 tahun kok ada COVID? Datangnya dari mana?
kok tiba-tiba hilangnya juga gak jelas. Ternyata ujung-ujungnya COVID-19 itu jualan vaksin. Dan ini untungnya triliunan. Tidak boleh orang mukmin itu terjerumus kepada dua gelombang biaya. Jadi kita kalau sudah ujian COVID-19 tidak boleh. Ada vaksin lagi tidak boleh. Nah ini konteksnya sekarang, judul yang pas dari ayat Al-Imran 196, vaksin TBC bilikit. Nah, kira-kira begitu. Jadi awas ini bagian dari perhatian. Awas itu sudah sangat berbahaya. Karena tadi menurut Al-Quran surat Tharik itu mereka memang jahat. Tapi ini kafir harbi, Pak. Sebab kalau Bapak kaitkan dengan ayat 98, ini ada kafir dhimmi. Kalau di ayat ini 196 itu kafir harbi. Nanti di ayat 198 ada kafir zimmi. Wa min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yastawi biha samanan qalila. Ada di antara mereka kafir itu yang iman kepada Allah dan juga iman kepada kitab Al-Quran dan juga iman kepada kitab mereka, sehingga khashi'inillah, mereka tunduk kepada Allah. La yastaruna bi ayati laisa mangkoria, tidak pernah ayat Al-Quran itu dijual dengan harga yang sedikit. Tapi kafir harbi tidak. Mataun qoli, coba lihat teksnya nanti. Jadi kafir harbi itu di sini di firman Allah teksnya itu ya, la yagurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mataun qalil. Wahai Muhammad, kau jangan tertipu, jangan terpedaya oleh usaha. Di dalam tafsir itu tasarruf, oleh satu usaha. Yang usahanya itu adalah untuk menjerumuskan kamu dengan sebab apa? Dengan sebab ada tipu daya tadi. Makanya tadi terjemahnya apa? Janganlah kamu terpedaya oleh gerakan orang-orang kafir, janganlah terpedaya oleh perbuatan orang kafir yang bergerak di seluruh dunia. Jadi gerakan-gerakan orang kafir itu sistematis di seluruh dunia. Tujuannya apa? Untuk meraup dunia. Tapi mata unkolil, kehidupannya sementara. Sedangkan kita tidak begitu. Kita cari kehidupan abadi, itu akhirat. Baik buat semua, ini teksnya tadi berkaitan dengan vaksin TBC bingit. Kenapa? Karena mata unkolil ini ada upaya orang-orang kafir harbi. Apa itu disebut tadi taqallubul ladzina fil bilad? Saya lihat di tafsir Sawi itu ada dua. Satu bit tijarah. Mereka usahanya itu dengan cara berdagang, ekspor impor, baik itu dagang yang al-munsaat melalui kapal-kapal besar, yaitu barang-barang yang berat, baik dari kita misalnya dikeruk atau mereka mendatangkan barang berat, atau dengan cara yang barang-barang ringan. Apalagi sekarang dengan digital, bisa online, itu sangat berbahaya. Sebab al-munsaat itu adalah kapal besar yang digunakan ekspor impor barang yang berat. Tapi ada lagi satu teori bahwa mereka terkonspirasi dengan cara sistematis. Tidak harus kelihatan ekspor impor barang berat, yaitu dengan mengirim nyamuk. Bapak kalau ditanya itu dari mana COVID-19 asalnya, kan sampai sekarang masih dipertanyakan. Makanya kita hukum tentang vaksin COVID-19 sama dengan vaksin atau imunisasi. Ketika Pak Kiai, bagaimana hukumnya imunisasi atau vaksin? Kalau untuk kesehatan, misalnya di vaksin itu tidak ada unsur haram, tidak ada unsur yang berbahaya, ya boleh hukumnya. Berdasarkan Al-Baqarah ayat 26. Apa itu Al-Baqarah? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah sudah ciptakan seluruh yang ada di dunia ini buat kamu. Halal bagi kamu, boleh bagi kamu. Itu Qurannya. Makanya tadi ada pendapat para ulama usul fikih, al-aslu fil asya al-ibahah. Asalnya segala perkara itu boleh. Tidak kira ilama adalah syar'u ala tahlili, kecuali ada dalil syara yang menghalalkan jadi halal, yang boleh. Au tahrimi, atau dalil yang mengharamkan jadi haram. Misalnya vaksin dan imunisasi tadi, syaratnya bisa halal itu satu, barangnya suci, materinya suci, tidak ada unsur najis. Oleh karena itu kehalalan harus ada fatwa dari majelis ulama. Meskipun sekarang dirubah, fatwanya bukan dari majelis ulama, dari Kemenak. Jadi yang membuat fatwa halal itu adalah ulama. Yang kedua, bolehnya vaksin atau tadi imunisasi kalau ada satu penelitian dari saintis atau para ahli di bidang kesehatan bahwa ini tidak berbahaya untuk masa depan dan bahkan bisa menghilangkan penyakit yang berbahaya. Kalau itu sudah ada kesepakatan, boleh.
Kalau belum, tidak boleh. Apa yang belum? Contohnya tadi vaksin produk Bill Gates yang disinyalir bakal ada TBC. Siapa yang membuat TBC? Oh, kalau kita kembali kepada definisi penyakit itu sebagai muslim ujian. Semua itu yang datang bukan siksaan. Jadi kalau sebagai muslim yang kuat seperti COVID kemarin, ada yang divaksin, ada yang tidak. Sebab bagi orang yang tidak percaya kepada COVID-19 tidak mau divaksin. Haramnya vaksin bisa boleh kena darurat. Tidak bisa naik pesawat, tidak bisa naik kereta. Apalagi kemarin heminitis. Kalau mau misalnya ke Arab Saudi umroh atau haji kan harus divaksin. Arab Saudi kita boleh, kenapa? Darurat, itu hukum. Bagaimana untuk vaksin produk Bill Gates? Ini ayat 196 Surah Imran. La yagurrunaka taqallubul ladzina kafaru billah. Awas kamu. Vaksin produk Bill Gates ini berbahaya sebab dia itu adalah peneliti yang kontroversi. Negara sendiri menolak. Seluruh negara di ASEAN menolak kecuali Indonesia yang belum dimusyawarahkan dan belum ada persuraian, sudah dibolehkan. Makanya Menteri Kesehatan boleh dituntut. Kenapa? Belum ada kesepakatan, belum tahu kita. DPR belum tahu, tiba-tiba sudah ditandatangani. Ini siapa yang salah? Yang salah siapa? Ya kalau Bapak menyalahkan rakyat, kan rakyat nggak tahu. Jangan-jangan Pak Prabowo juga nggak tahu. Jangan-jangan di bawahnya nggak tahu. Mungkin ada konspirasi tadi, konspirasi global atau konspirasi nasional. Jangan-jangan seperti COVID untungnya besar, lalu muncul lagi produk Bill Gates sehingga harus divaksin. Padahal penyakitnya dari dulu juga ada TBC. Bagaimana solusinya? Lebih baik Menteri Kesehatan jangan membeli vaksin, lebih baik informasikan ke pasar, jaga kebersihan. Tidak ada TBC itu. Kenapa? Karena tadi Al-Quran surah Al-Baqarah 26, ba'udhu itu nyamuk. Nyamuk itu suka tinggal dan tetap di tempat yang kotor sehingga jadi penyakit. Beda dengan nahal. Kalau nahal itu lebah, tempatnya yang baik sehingga jadi obat. Lebih baik hati-hati tuh. Nutup sampah, air, dan itu sudah program lama. Kenapa tidak itu? Ini analisa saya. Saya bukan ahli saintis, saya bukan ahli medis, tidak tahu saya. Tapi saya belajar Quran. Ternyata Musa Al-Imran 196, hati-hati. Jangan-jangan ini ada konspirasi global. Kita sambil lihat teksnya Pak. Karena di Al-Quran ini kan ada ayat teks atau nas. La yagurrunaka taqallubul ladzina fil bilad. Fil bilad bukan fil balad Pak. Kalau pil balad hanya di Indonesia, pil bilad di seluruh dunia, di seluruh negeri, tapi tentu negara-negara Islam. Tapi Bapak perlu ingat, persentasi 270 juta itu catatan terbesar umat Islam ya, dibandingkan dengan yang lain. Misalnya ada Muslim yang 100% tapi kan cuma 2 juta penduduk, kita kan 270 juta. Indonesia emas, jangan-jangan dia vaksin bukan Indonesia emas, Indonesia dicemas, kan jadi masalah. Cemas kita, takut lagi. Nah, jadi saya kira ini Indonesia Emas ini programnya Pak Prabowo. Jangan-jangan diganggu juga. Yang tadi dapat emas jadi cemas. Persoalan ini perlu disikapi oleh kita. Kenapa? Takut kita kepada mereka. Mereka juga tidak takut sama kita. Karena kita lemah. Kalau kita berani tidak takut mereka Pak. Gitu. Ya, cuma seorang kok kalah dengan 240 juta. 270 juta ya. Jadi kemana orang-orang pinternya ini? Kiai-kiainya di mana ini? Majelis ulama dan para saintis. Ada 270 dokter menolak vaksin. Vaksin akan ada kontroversi. Ada yang setuju, ada yang tidak. Seperti COVID-19. Kita apa nanti hikmah dari ini? Kalau memang kita tidak setuju, ya jangan divaksin, itu aja. Karena saya akan uraikan alasannya kenapa jangan divaksin. Ya, sebab tadi ada elat syar'i yang tidak diteliti oleh para ulama halal tidak, itu jenis vaksinnya ada najis tidak. Lalu para medis setuju tidak, ternyata para ahli kesehatan tidak setuju. Sekarang pil bilad, saya lihat di sini menurut Imam Sawi, pil bilad itu ternyata bit tijarah wal kasbi. Upaya orang kafir itu bergerak dan melakukan upaya di setiap negeri itu bit tijarah wal kasbi, dengan berdagang dan kasab. Kasab itu apa? Kasab itu membuat pabrik, produk, memproduksi. Kalau tijaroh jual beli tadi, ekspor impor. Jadi produksi Bill Gates ini ya disebut di dalam tafsir ini, di dalam tafsir Jalalain namanya, kitab kecil Pak, kitab tipis maaf, kitab tipis. Tapi saya Syukri menjelaskan hati-hati, gerakan orang-orang kafir yang membuat produk, ya vaksin maksudnya, orang-orang kafir harbi Pak,
Tapi kalau membuat produksi misalnya untuk manfaat kita, ya terima aja. Tapi harus ada konspirasi. Ada satu hadis, Pak. La khoba liman istasyaro. Tidak rugi orang yang istihoro. Wala khona liman istasyaro. Dan tidak merasa dihianati kalau ada musyawarah. Dikombinasikan dulu. Undang-undang mau terbit juga dulu kepada ormas. Sekarang kan tidak begitu. Dibuat sendiri, ditanda tangan sendiri, kombinasi sendiri. Ini ada upaya-upaya internal dari kita. Disebut tadi orang munafikun. Jadi mereka tidak sendiri. Teori penjahat di kampung. Di kampung saya mencuri. Orang mana? Orang sana, Pak. Orang, maaf ya sebut, orang Pancasan kan jauh sana. Ternyata corongnya itu orang kampung sendiri. Ini justru sibirnya corongnya orang kita. Siapa? Dicari oleh Bapak. Terus ketemu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan anak cucu kita. Supaya tidak kelewatan tafsirnya, saya lihat di ayat berikutnya, Pak. Di ayat saya kan 197. Di ayat 198 itu lakin lillazi taqarrabahum lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwa orang-orang takwa itu ternyata akan mendapat pahala surga. Di sini nuzulan min indillah, sebagai karunia dari Allah. Wa ma indallahi khairul abror. Apa saja yang ada pada kebesaran Allah khairun, itu lebih baik bagi orang abror yang berbuat kebajikan. Abror itu apa? Dari albirru, kebaikan. Jadi orang yang berbuat baik disebut abror. Ada sebuah hadis Nabi, siapa yang disebut al-abror? Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, di sini disebut begini, wasammu al-abror, mereka disebut al-abror li'anahum baru al-abna'a wal aba'a, karena mereka sudah berbuat baik kepada anak dan moyangnya. Di dalam hadis itu disebutkan kama anak liwalaika alika hakon, sebagaimana kamu punya hak kepada orang tua, demikian orang tua juga ada hak kepada anak. Jadi ada hak kewajiban. Maaf, satu contoh begini. Kita ada hak dari kakek nenek moyang kita. Berarti kita punya kewajiban birrul walidain, kita berbuat baik kepada bapak kita. Tapi kita juga punya anak. Kalau kita sudah berbuat baik kepada bapak kita, karena bapak kita sudah menunaikan kewajibannya, maka kita juga harus menentukan kewajiban kepada anak kita. Sehingga ada hak. Apa kewajiban kita kepada anak? Jaga anak kita. Jangan sampai kena penyakit TBC. Jangan sampai kena menghilangkan TBC dengan hal yang haram. Itu maksudnya al-abror. Wa ma indallahi khairul abror. Apa saja yang ada pada kebesaran Allah khairun, lebih baik pahalanya itu bagi orang-orang yang menjaga anaknya. Apa Bapak tidak kasihan? Apa negara tidak kasihan? Apa ayah tidak kasihan? Pan kodaku minha, ketika dulu ada para kaum yang selalu berseteru 350 tahun, bentrok, lalu diselesaikannya oleh Al-Quran. Kuntum ala sapa jurupinhar, kamu itu sudah ada di tepi jurang neraka, hancur kamu, binasa kamu. Lalu Pak Ankodaku Mina, Islam menyelamatkan mereka dari kehancuran. Itu teksnya. Sekarang kehancuran bangsa kita dibiarkan oleh kiai ustadz mualim. Dosa bukan mereka yang dosa, kiainya yang lebih banyak dosa, ustadznya. Kasih tahu mereka. Cuman ya mereka kalau gak nerima nasihat kita bukan lagi cerita. Wajib kita memberitahu. Kenapa? Ini berbahaya. Pak Ankodaku Mina, kita seolah akan menyelamatkan bukan hanya bangsa, anak cucu kita. Sekarang 200 juta kita bakal mati. Nanti akan melanjutkan siapa? Anak cucu kita negara ini. Yang ngisi mesin ini berapa miliar kita habis, siapa yang melanjutkan? Anak cucu kita nanti. Makanya jaga, jangan sampai rusak. Ku angbusakum walikum menaro. Jaga anak istri kita, jangan sampai masuk ke jurang api neraka. Itu saya kira teksnya. Kita saking sayang, Mbak. Kiai ustaz saking sayang. Bolehlah kalau gak ada yang sayang ustaz. Saya mah sayang bangsa, sama negara. Saya sudah sampaikan beberapa kali kan terhadap penguasa yang dilantik. Kalau dia ada keinginan berbuat baik dan dia memang sudah ada tanda-tanda berbuat baik, haram kita menginvestment. Dosa kita. Tapi kalau ada indikasi dia sudah akan berbuat jahat dan bahkan sudah melanggar konstitusi, itu sudah wajib di investment. Ya, itu contoh saja, itu sudah saya sampaikan dari Sahih minggu lalu atau bulan lalu. Wa ma indal khairul abror,
Jadi khairul abrur ini lan tanbiru hatta tunfiqu mimma tuhibun, kita tidak akan masuk surga kecuali kita mengorbankan harta, raga dan jiwa kita. Sekarang kan mengorbankan ilmu, mengorbankan kita rasa takut. Jangan korbankan rasa takut. Jangan ada rasa takut. Ya, takut itu kan penyakit, bahan. Ibu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Saya akan memberi juga alasan-alasan teks bahwa di hadis itu, maaf, riwayat Imam Dailimi dari Ali, memang kan di dunia ini kan kemarin lalu saya sampaikan atina fi dunia hasanah, damai, aman, sejahtera, sentosa, 4. Ini harus diraih oleh kita. Makanya ada tanda-tandanya, ada 4 tandanya. Arbaun min sa'adatil mar'i, ada 4 tandanya orang yang aman, damai, sejahtera, sentosa. 1, antakuna zaujatul solihatan, punya istrinya solihah, atau perempuan punya suaminya soleh. 2, auladu abroro, anaknya pada baik-baik, menyenangkan hati, sehat, lahir batin, sukses. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tandanya antakuna rizqupi baladi, punya sumber yang mapan, tidak terlalu jauh, cukuplah untuk hidup, membiayai anak istri. Dan yang keempat, hulata'uhu masolihin, harus rajin ngaji, bergabung sama orang-orang soleh. Saya wajibkan, saya anjur wajib semua, karena kita bicaranya Quran. Insya Allah Pak, tidak akan rugi. Andaikan tidak ngerti dapat ilmu, beda Pak dengan yang lain. Sebab Quran itu Pak, didengar saja dapat pahala, apalagi tadi dipahami, sampai ngerti, sampai diamalkan, sampai diajar, beda. Belajar kita ini semuanya benar, tapi harus masdak. Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau perlu nanti nyiapkan di sini, hafid-hafid sini siapkan untuk bisa tafsir. Ya kemana belajar? Nah, ya ke Azhar. Namun untuk Azhar ke Al-Badar kan sarwa ya. Banyaknya orang yang macam-macam itu karena tidak mendasar Pak. Saya sih pikir orang yang banyak imbang itu tidak tafakuh fiddin, tidak dalam agamanya, tidak tabahur ilmunya, sehingga kau goda ku dunia, kau goda ku jabatan. Maaf, tidak menghinakan mereka, tapi menurut saya kalau tafahur ilmunya tidak akan bisa menyalahkan orang, malah tetap saja tawadhu. Ya, baik. Tabahur itu tadi diperdalam Islamnya melalui tafakuh fiddin, yaitu melalui kajian tafsir. Jadi ayat surah Al-Imran 196 kan teksnya tadi adalah menyikapi tentang konspirasi global umum kan. Ternyata kita lihat dibandingkan ayat 196 dan 198 kan, ternyata 196 tafsirnya adalah kafir harbi, kafir yang menyerang kita kembali defensif tadi. Sedangkan di ayat 198, wa inna min ahli kitab lama yu'minu billah, ada di ahli kitab yang iman tadi kepada Allah dan iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab mereka, sehingga mereka tidak macam-macam. Mereka dapat tidak menjual ayat. Jadi ahli kitab ya Yahudi Nasrani, tapi dhimmi, orang dhimmi itu tidak menyerang Islam, mencari-cari Islam seperti Yahya Maulani. Yahya Maulani itu kan pendeta yang dasar Pak, tapi dia memang cerdas sehingga membuka satu ayat Quran masuk Islam dan menjadi dai. Meninggalnya juga khutbah Jumat. Tafsir tadi orang yang ahli kitab itu Yahudi Nasrani, Kristen atau Katolik, itu kena ada 2 tafsirnya. Satu, mereka selembar lagi dia masuk Islam. Ada orang yang mengatakan ahli kitab itu orang yang memang hatinya sudah Islam itu. Tapi cuma belum syahadat itu. Ini yang disebut, sehingga la yastadu bisa manqalila. Ayat-ayat Taurat tidak jual. Begitu datang Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul, diakui sebab di Tauratnya memang begitu. Nah, ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, mereka itu akan dapat pahala lahum ajrum inda dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tadi kalau orang kafir itu Pak, mencari dunianya itu betul-betul mencari Pak. Sok saya tanya Bapak-bapak, mereka itu cari dunia Pak, betul-betul cari dunia. Saya datang ke Singapura dari hotel itu jam 3 sudah cari uang itu. Orang Cina itu. Kita harus jam 3 tahajud kan, bukan aneh. Kita tidak sungguh-sungguh, bohong sebetulnya. Mereka jam 3 sudah cari uang, kita sudah jam 3 masih molor, kan masih jauh berarti. Jadi sebetulnya ini kaitan dengan tadi, mereka tinggal dibuka sedikit masuk Islam. Dan ada yang mengatakan tafsirnya mereka sudah muslim cuma belum syahadat itu. Ada gak kafir banyak, sehingga Korea Selatan, Korea Utara, kemudian siapa itu Putin, itu kan sebenarnya sudah ada sinyal-sinyal mereka mau masuk Islam. Sementara di Indonesia, nah ini ada satu hadis yang ingin saya baca.
Inna fil jasad mudghah, sesungguhnya dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza sholahat sholat jasad kullu, kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuh kita. Wa idza fasadat, kalau hancur maka hancur seluruh tubuh kita. Ala wayal qalbu, ingat itu adalah hati, sabda Nabi. Saya lihat di dalam tafsir Syarah Hikam, Syekh As-Sa'di menyatakan bahwa al-qalb di sini adalah al-muluk, raja. Sedangkan al-jasad adalah ar-ru'yah. Jadi kalau menurut para ulama bahwa hati itu bisa membimbing kepada anggota kalau di hatinya baik, dan hati bisa merusak kepada anggota kalau hatinya rusak. Sama ketika penguasa baik, maka rakyatnya aman, damai, sejahtera, sentosa. Ketika penguasanya rusak, maka rusak rakyat ini. Jadi Bapak semua harus mengecu ke situ. Digambarkan al-qalb ada al-muluk, sedangkan al-jasad yaitu ar-ru'yah. Kalau Bapak sakit misalnya sekarang, sakit, kan tetap berobat karena itu ada syariat. Hakikatnya memang kalau Bapak tanya ke dokter, ada orang yang tidak bisa diobati oleh dokter. Satu, analisanya kena sihir. Kedua, dia punya penyakit sendiri. Jadi dokter juga gak bisa ngobatin. Kalau hatinya gelisah, sirik pidik, tidak istiqomah, kesinggungan, itu mah penyakit yang tidak bisa diobatin. Jadi artinya kita Bapak semua ketika berobat memang harus ada syariat. Gitu. Bahwa sama ketika rakyat berusaha itu syariat. Untuk apa? Supaya qalb itu tenang. Apa syariatnya? Zikir. Tenang hati kita. Ingat ke Allah. Ketika Bapak dakwah, ingat ke Allah, aman Pak. Sebab yang dakwah sekarang maaf, banyak yang tidak ingat ke Allah. Sehingga penguasanya, nu dakwahna sudah error otaknya. Yang didawinya sudah kempleng. Jadi duanya ketemu keadaan. Kalau da'inya itu yang lillahi ta'ala, insya Allah ada manfaatnya, himbasnya. Ini saya kira tujuan kita dalam mengantisipasi tentang kontekstual dari ayat ini. Bapak semua, tentang mataun kolil sedikit lagi. Apa itu mataun kolil? Kehidupan yang sementara, sesaat. Bagi orang kafir, kita Bapak semua tidak seperti itu. Sebab tafsir mataun kolil istidrajan. Orang kafir itu istidraj dunianya. Apa itu istidraj? Istidraj itu dohiruhu nikmatan wa batinhu nikmatan. Lahirnya dohirnya senang, tapi hakikatnya sengsara. Itu orang kafir, istidraj. Kita tidak seperti itu. Kita itu Bapak semua, semuanya nikmat. Karena itu berzikirlah, zikir kepada Allah. Insya Allah semua yang diberikan Allah bakal nikmat. Apapun yang diberikannya. Jangan pun besar, sedikit pun kalau itu diterima dari Allah pasti nikmat. Itulah Muslim. Diharapkan dengan ini, yaitu bukan mataun kolil, tapi kehidupan yang abadi. Apa maksud abadi? Abadi itu bukan dari sekarang sampai akhir, dari semula. Dia sudah berproses untuk jadi orang baik. Ketika sebelumnya sudah baik, sedangnya baik, besok baik, pekan depan baik, sampai ke surga dia baik. Itulah abadi. Jadi karena itu kita proses dunia ini harus dari awal. Apa kalau rumusnya dunia? Tidak boleh mencari dunia untuk kemewahan, untuk sombong, adigung, takabur, ngabur. Itu sifat tercela. Tapi cari dunia untuk kebutuhan atau menutupi hajat masa. Itu kan tidak begitu sekarang. Raja 4, apalagi itu, Pik 2, itu bukan untuk menutup kebutuhan, untuk poya-poya, itu yang berbahaya. Ya, padahal mataun kolil, kelihatannya dia senang, tetapi hatinya sengsara. Kita tidak begitu. Ya, kita mah senang, Mbak. Insya Allah, sebab dzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, waspada. Vaksin produk Bill Gates. Kenapa? Bill Gates ini adalah satu orang yang punya yayasan. Kelihatannya dia adalah tidak senang kepada umat Islam dimanapun. Kelihatannya. Ini dugaan saya. Sebab dari pernyataan dia sendiri bahwa perang sekarang tidak harus pakai serdadu, tetapi sistematis. Artinya perang defensif, bukan ofensif. Yang kedua, untuk kita menghadapi ini maka karena awalnya boleh, maka nanti kalau ada majelis ulama menfatwakan halal karena sudah diteliti, tidak ada benda yang haram, maka kita
boleh. Syarat kedua, sudah ada rekomendasi dari seluruh akademisi dan saintis di bidang kesehatan, bukan Menteri Kesehatan. Menteri itu kan hanya pelayan saja, Pak. Di bawahnya itu ratusan dan mungkin ribuan. Ini saya kira dan kesimpulan ketiga, kalau Bapak belum 4 ulama dan belum ada para saintis, maka tolak, tidak boleh divaksin. Saya kira selesai. Untuk apa? Untuk menjaga anak cucu kita, supaya anak cucu kita selamat dengan cara yang benar dan halal. Kita hanya uji coba aja tentang uji klinis. Orang lain nggak mau kok. Kalau kita diujinya di Indonesia, misalnya kan itu. Apa bilang orang ini apa kelinci kita diuji? Apa kodok? Kan bukan kodok, kita orang kok, Muslim lagi. Yang saya kira mungkin harus lebih jauh lagi. Saya hanya melihat dari aspek Al-Quran dan jalan syariat Islam. Saya bukan di bidang yang saintis dan di bidang komunikasi, ada tentang kesehatan. Tetapi mudah-mudahan kita semuanya bisa menyikapi dengan baik. Jangan seperti tadi masuk ke lubang 2 kali. Udah cukup tadi COVID-19, Bapak yang divaksin dimaafkan insya Allah. Dan sekarang kita jangan lagi terjadi, karena vaksin itu ternyata adalah jual beli untuk menangkal virus atau bakteri. Dan perlu ingat, ada syarat ayat hakikat, ada ayat syariat. Kita hanya berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif. Usaha kita diantaranya memberitahu kepada mereka, takut mereka nggak tahu. Kunci 4. Apa kuncinya? 1, Bapak harus punya guru yang pintar. Siapapun yang akan bahagia, harus bahagia guru pintar. Kedua, harus punya teman setia. 3, harus mau dikritik. Dan keempat, harus belajar dari jatuhnya teman kita. Insya Allah, kalau kita selalu memegang yang 4, 1, kita punya guru yang baik, 2, punya teman setia, dan ketiga, mau dikritik, dan keempat, kita ketika ada teman kita terjerumus ke jalan nista, kita mengambil pelajaran. Insya Allah kita di dunia sejahtera, aman, damai, bahagia, dan lihat masuk surga. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.